Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Duce Heningrum. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester ketiga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan materi tentang Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Langsung saja kita menuju penjelasannya. Sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau biasa disebut dengan Sistem Pendukung Keputusan atau SPK merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk membantu memperoleh keputusan dengan didukung oleh hasil analisis dari kumpulan data-data yang ada. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, SPK adalah sistem pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung keputusan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam pengambilan keputusan ini, dari suatu perusahaan atau organisasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena bisa menyebabkan suatu perusahaan mengalami kerugian. Pada dasarnya, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah informasi yang berbasis komputerisasi. DSS dengan komputer mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik maupun semi-terstruktur. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin yang dimana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun semi-terstruktur. Langsung saja penjelasannya mengenai terstruktur, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan aturan dan prosedur yang tertulis dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi saya kasih contoh di sini adalah misal perusahaan memesan berbagai barang atau melakukan persediaan barang. Jadi biasanya dalam perusahaan itu tidak hanya melakukan pemesanan barang dalam jumlah satu kali, tapi biasanya akan dilakukan secara berulang-ulang atau repeat order. Kemudian yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan yang ada. Sedikit menambahkan, dari mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yaitu tidak terstruktur dan semi terstruktur. Kalau tidak terstruktur, contohnya adalah pengembangan teknologi baru, misalnya pengembangan teknologi baru tahun 2025, yaitu perlu analisis yang panjang atau analisa yang panjang, tidak langsung mengambil keputusan dalam waktu tertentu. Jadi kita butuh analisis yang panjang untuk pengambilan keputusan. Kemudian semi terstruktur atau semi struktur, yaitu keputusan yang diambil oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Jadi contohnya di sini adalah evaluasi kredit, penjadwalan kegiatan produksi perusahaan. Lanjut, perlunya SPK dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan bekerja dalam ekonomi yang tidak stabil dan berubah dengan cepat, apalagi di masa pandemi. Kemudian yang kedua, adanya kesulitan untuk melacak berbagai operasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan persaingan. Dengan persaingan ini, apabila pengambilan keputusan terlambat, itu mungkin akan berdampak besar terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian adalah perdagangan elektronik atau e-commerce. Sekarang yang kita jumpai yang lagi marak adalah e-commerce contohnya. Kalau lihat mall-mall sekarang itu banyak, kalau mall-mallnya itu masih tetap ada. Kalau cuman perdagangannya itu banyak yang tutup atau tokonya itu banyak yang tutup. Kalau dilihat sekarang mall-mall malah cenderung
digunakan untuk nongkrong, misal untuk sekedar nongkrong, pameran, atau diselenggarakan suatu event-event tertentu. Apalagi penjualannya yang di sana itu sangat menurun drastis. Selanjutnya, sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan. Kemudian adanya informasi yang umurnya dibatasi waktu. Saya ambil contoh di sini, saat ini yang lagi tren adalah perdagangan saham. Karena dalam penjualan saham itu kan tidak hanya per hari, tapi bisa per menit atau per jam. Selanjutnya, tujuan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah penegasannya. Jadi misal ada komputer, dia hanya mendukung sistem pendukung keputusan, tetapi tidak mencoba untuk menggantikan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Selanjutnya adalah tahapan decision support system atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada tahapan pemahaman atau intelligent phase. Yang kedua ada tahapan perancangan atau design phase. Yang ketiga ada tahapan pemilihan atau choice phase. Kemudian yang terakhir adalah tahapan implementasi atau implementation phase. Dalam tahapan pemahaman, yaitu proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah, data yang diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Selanjutnya tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang diambil. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pemilihan atau choice phase. Tahapan ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan atau perancangan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah tahapan implementasi atau implementation phase. Tahapan ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang sudah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahapan pemilihan. Alasan mengapa perusahaan-perusahaan memulai decision support system. Yang pertama adalah kebutuhan akan informasi yang akurat. Yang kedua, decision support system itu dipandang sebagai pemenang suatu cara organisasi. Yang ketiga, kebutuhan akan informasi baru. Kemudian yang keempat, penyediaan informasi yang tepat waktu. Selanjutnya adalah pencapaian pengurangan biaya. Kemudian yang terakhir, mampu memaparkan data yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat atau lebih cepat. Hatur nuhun. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai sistem pendukung keputusan atau decision support system. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.